Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang mengunjungi villa goib di salah satu kota Jawa Timur. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Perkenalkan, namaku Dita dan suamiku Alex. Dalam keluarga kecilku, aku memiliki seorang anak perempuan yang tunawicara atau biasa orang menyebutnya dengan sebutan bisu. Meskipun begitu, aku tetap menyayangi anakku dengan sepenuh hati karena aku pun meyakini jika anak adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Untuk itu, aku tidak pernah sekalipun menganggap keadaan anakku ini sebagai cobaan, melainkan tetap kuanggap sebagai titipan yang tentu saja harus kurawat dengan baik, apalagi dia adalah darah dagingku sendiri. Oleh sebab itu, aku selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menuruti semua kemauannya agar dia tetap bahagia dalam menjalani hidupnya. Hingga akhirnya, cerita ini pun terjadi. Waktu itu, aku sekeluarga memang berencana mengunjungi salah satu kota yang ada di Jawa Timur untuk menghabiskan waktu liburanku dan keluargaku. Dan setelah hari libur yang kusepakati dengan suamiku telah tiba, akhirnya aku dan suamiku pun berangkat menuju kota tujuanku pada pagi hari, mengingat kota tersebut terletak sangat jauh dari tempat tinggalku. Sepanjang perjalanan, waktu kuhabiskan dengan menemani suamiku mengemudikan mobilnya, dengan sesekali mengajak anakku bercanda. Meskipun dia tidak pernah mengeluarkan sedikit pun kata-kata, dengan hanya sesekali tersenyum ketika dia melihat sesuatu yang menurutnya indah di matanya. Dan singkat cerita, setelah melakukan perjalanan hampir 13 jam lamanya, akhirnya aku pun sampai di kota tujuanku. Waktu itu, aku sampai di kota tersebut sekitar pukul 19 malam. Karena perut yang terasa lapar, akhirnya aku dan suamiku pun memutuskan untuk makan malam di pinggir jalan raya, sembari membuka aplikasi booking hotel yang ada di ponselku untuk melihat-lihat penginapan yang menurutku sesuai dengan keadaan kantongku. Namun, belum selesai aku mendapatkan penginapan yang cocok, malam itu tiba-tiba tanganku ditarik oleh anakku, yang rupanya memberi tanda jika ada seorang wanita paruhbaya yang terlihat sedang mengawasiku dari arah luar tempat di mana aku dan keluargaku makan malam waktu itu. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika memberitahu suamiku, karena aku pun sebenarnya tidak nyaman dengan tatapan wanita tersebut yang memang terlihat mencurigakan. "Mas, lihat deh, wanita di luar itu," ucapku sambil memegang pundak suamiku yang saat itu sedang asyik melahap makanannya. "Oh iya, kenapa dek?" jawabnya. Suci menarik tanganku. "Mas, sepertinya anak kita takut dengan wanita di luar itu. Kamu tahu sendiri kan, kalau Suci sampai narik-narik gini, biasanya dia ketakutan," terangku pelan. "Sudah, jangan dihiraukan, mungkin dia orang kurang waras dek, makanya anak kita takut. Lihat noh, bajunya juga gak rapi," terang suamiku sambil menunjuk ke arah wanita tersebut. "Eits, jangan nunjuk-nunjuk mas, gak sopan," sahutku. "Udah GPP, paling abis ini dia kesini, kita kasih aja uang, beres kan?" jawab suamiku singkat. "Iya mas," ucapku sambil menatap ke arah anakku dan berusaha menenangkannya. "Gimana, udah dapat belum hotelnya?" tanya suamiku. "Belum mas, ternyata hotel di sini mahal-mahal banget deh. Apa kita cari villa aja ya? Sepertinya lebih murah kalau ukurannya kecil dan sederhana," usulku. "Ya udah, kita cari sambil jalan aja ya, keburu malam,"
nanti malah sulit nyarinya, ajak suamiku. Dan setelah aku membayar semua makananku, aku pun akhirnya kembali masuk ke dalam kendaraanku, agar aku bisa segera mendapatkan penginapan di kota ini mengingat waktu yang juga sudah semakin malam. Namun anehnya, sejak aku berjalan keluar dari warung hingga masuk ke dalam kendaraanku, waktu itu aku terus diawasi oleh wanita paruh baya tersebut. Yang kali ini terlihat lebih jelas dengan pakaiannya yang saat itu ternyata memang sangat tidak karu-karuan. Sejak saat itulah, aku pun akhirnya setuju dengan suamiku jika wanita yang sedari tadi mengawasiku dan keluargaku tersebut adalah wanita yang kurang waras. Mas, lihat, wanita itu sampai sekarang masih tetap lihatin kita loh, ucapku dari dalam kendaraanku sambil menoleh ke belakang. Sudah biarkan saja, kamu fokus cari penginapan saja dek, ucap suamiku. Mendengar ucapan suamiku, akhirnya aku pun kembali membuka ponselku sambil menggeser-enggeser jempolku memilih penginapan yang memang sedari tadi sulit kudapatkan. Dan singkat cerita, waktu pun menunjukkan pukul 22 malam. Karena tak kunjung mendapatkan penginapan, suamiku yang sebelumnya tenang akhirnya saat itu kesal tidak karuan. Masa dari tadi belum dapet sih dek, aku capek nih. Masa cari gitu aja gak bisa, bentak suamiku. Kan kamu sendiri dari tadi yang rewel, katamu mahal lah, jelek lah, kotor lah, jauh dari pusat kota lah, bla bla bla. Aku udah kasih lihat banyak pilihan, kamu gak ada yang cocok, noh cari aja sendiri, ucapku sambil melemparkan ponselku ke pangkuan suamiku yang saat itu masih mengemudi. Melihat hal itu, suamiku yang sebelumnya mengemudikan mobilnya tiba-tiba langsung menepi, dan mengotak-atik ponselku. Mas jangan berhenti di sini dong, ini bahu jalan, bahaya, protesku. Sudah diam aja, jawabnya singkat. Dan tanpa memperdulikan ucapan suamiku, aku pun saat itu langsung diam karena aku jengkel dengan tingkah suamiku yang saat itu tiba-tiba berubah menjadi menyebalkan. Singkat cerita, setelah beberapa lama kami masih belum juga mendapatkan penginapan yang pas. Saat itu tiba-tiba kami dihampiri oleh laki-laki paruh baya, yang entah aku pun juga tidak tahu dari mana datangnya. Waktu itu, laki-laki tersebut tiba-tiba mengetuk pintu kendaraanku sambil tersenyum seolah hendak memberi bantuan. Mas jangan dibuka mas, kita tidak tahu dia siapa lo, teriakku. Tapi sayangnya, ucapanku saat itu tidak digubris oleh suamiku yang sepertinya dia juga masih marah kepadaku, karena aku tadi telah melemparkan ponselku ke arahnya. Saat itu, tanpa menaruh sedikit pun curiga, suamiku pun langsung menurunkan kaca kendaraannya sambil menoleh ke arah laki-laki tersebut. Pak cari penginapan, ucap bapak-bapak tersebut. Iya pak. Kok tahu pak? Ucap suamiku, plat nomor mobil bapak dari luar kota, dan kulihat dari tadi muter-muter terus di jalan ini, apalagi kalau gak cari penginapan, terang bapak-bapak tersebut. Iya pak, kami memang cari penginapan, tapi yang murah pak, jawab suamiku. Kalau bapak mau, saya ada villa 1 rumah, sewanya cuma 100 ribuan aja, ucap bapak-bapak tersebut. Wah yang bener pak, iya deh saya mau, sahut suamiku. Jangan buru-buru mau mas, kita tidak tahu gimana tempatnya, ucapku pelan. Namun sayangnya, lagi-lagi ucapanku tidak dihiraukan oleh suamiku. Dia tetap diam sambil menyalakan kendaraannya dan mulai mengikuti motor yang dikemudikan oleh bapak-bapak yang menawari penginapan tersebut kepada kami. Dan setelah beberapa lama aku mengikuti kemana motor bapak tersebut berjalan,
akhirnya aku pun sampai di sebuah komplek perumahan yang sepertinya terletak di sudut kota ini. Saat masuk di area perumahan tersebut, aku disambut oleh senyuman dari Pak Satpam yang saat itu membukakan penghalang jalan yang sebelumnya memang sudah tertutup. Setelah kami memasuki area perumahan tersebut, sebenarnya aku merasakan hawa yang ada di sekitar tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dari biasanya, ditambah lampu penerangan di area jalan komplek tersebut banyak yang sudah mati. Dan tanpa menghiraukan hal itu, aku pun terus membuntuti motor bapak-bapak tadi sambil berharap penginapan yang akan kami tempati nanti sesuai ekspektasi. Dan akhirnya, setelah tanjakan jalan mulus yang tidak jauh dari pos Satpam, aku pun sampai di sebuah rumah yang kuduga kuat rumah tersebut adalah rumah yang ditawarkan bapak-bapak tersebut kepada kami. Itu terlihat dari motor bapak tersebut yang sebelumnya terus berjalan, saat itu tiba-tiba telah berhenti, dan kini beliau terlihat berdiri sambil menungguku keluar dari kendaraanku. Dan benar, rumah inilah yang ternyata ditawarkan kepadaku, sebuah rumah kecil dengan beberapa kamar tidur yang terlihat rapi, lengkap dengan perabotan yang sepertinya sudah siap untuk digunakan. Bahkan, waktu itu aku juga melihat adanya pohon besar yang berdiri tegak di depan rumah ini. Pohon tersebut terlihat rapi meskipun sepertinya sudah berusia puluhan tahun berdiri di sini. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun berjalan pelan mengelilingi rumah ini, yang ternyata juga ada rumah dengan bentuk yang sama yang terletak tepat di belakang rumah ini. "Pak, itu bentuk rumahnya memang sama ya?" teriakku ke bapak-bapak yang saat itu masih ngobrol dengan suamiku di dalam rumah. "Iya Bu, 3 rumah ini memang milik satu orang, jadi warna rumahnya dibuat sama persis, disewakan semua kok Bu. Tapi sayang, semua sudah penuh, tinggal yang ini aja yang kosong, yang belakang itu ditempati orang dari luar kota. Yang di seberang jalan juga masih ditempati tamu hehe," terang bapak-bapak tersebut. Dan setelah bernegosiasi kembali, akhirnya aku dan suamiku pun setuju untuk menginap di rumah tersebut mengingat badanku yang saat itu memang sudah sangat kelelahan. Singkat cerita, aku pun akhirnya ditinggal pergi oleh bapak-bapak tersebut sambil berpesan agar aku pergi ke pos Satpam jika aku membutuhkan bantuan. Malam itu, setelah semua barang-barangku sudah kuturunkan dari kendaraanku, aku pun segera membuatkan minuman hangat untuk suamiku, karena aku pun tahu jika saat itu dia pasti kelelahan karena sudah mengemudi seharian. Dan setelah minuman kuantarkan, malam itu pandanganku teralihkan dengan anakku yang saat itu tiba-tiba diam, di balik jendela kaca yang ada di ruang tengah rumah ini sambil menghadap ke arah luar rumah. "Kamu lihat apa sayang? Udah jam 12 malam loh, cepat tidur. Besok kita jalan-jalan," ucapku sambil memeluknya dari belakang. Tapi anehnya, anakku yang sebelumnya selalu menciumku ketika kupeluk, waktu itu dia tetap diam sambil menunjuk ke arah rumah yang ada di seberang jalan. "Lihat apa sayang? Loh, ada orang toh di situ," ucapku sambil ikut melihat ke arah rumah yang ada di seberang jalan rumah ini. Waktu itu, di rumah yang ada di seberang jalan, aku memang melihat ada seorang wanita tua dengan anak perempuan yang sepertinya seumuran dengan anakku. Mereka terlihat duduk bercengkrama sambil sesekali tertawa-tawa entah kenapa. Melihat hal itu, tentu saja aku pun kembali mengajak anakku untuk tidak menghiraukan orang tersebut mengingat waktu yang saat itu sudah semakin malam. "Sudah jangan dihiraukan nak, ayok tidur sama mama yok," ajakku, dan lagi-lagi, anakku saat itu hanya diam seolah tidak menghiraukan keberadaanku di sampingnya. Tapi anehnya, ketika aku kembali menoleh ke arah rumah seberang tersebut,
tiba-tiba penghuni rumah seberang tersebut sudah berdiri menatapku sambil melontarkan sebuah senyuman yang terlihat sangatlah mencurigakan. Melihat hal itu, aku pun membalas senyuman mereka sambil berjalan ke arah kamar sambil menarik tangan anakku yang saat itu tiba-tiba berubah menjadi kaku. Sesampainya di kamar, aku pun segera menidurkan anakku sambil terus memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dan setelah anakku tertidur, aku pun kembali bangun untuk menyusul suamiku yang sedari tadi ada di ruang tamu sendirian yang sepertinya masih sibuk dengan laptopnya. "Sudah dong mas, tutup tuh laptop, kan kita lagi liburan. Masa kita liburan tapi yang ada di kepalamu masih pekerjaan, kan gak enak?" ucapku sambil duduk di sampingnya. "Iya, ini tinggal ngirim laporan aja kok," jawabnya pelan sambil tidak menoleh ke arahku. Namun belum lama aku menemani suamiku menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba aku dan suamiku dikejutkan dengan adanya suara orang yang sedang bersenandung bahasa Jawa yang saat itu terdengar sangat lirih dan semakin lama semakin terdengar jelas. "Mas, suara apa ini?" ucapku sambil meremas tangan suamiku. "Gak tahu aku, Dek. Sepertinya suaranya dari arah rumah belakang deh," ucap suamiku. "Aku takut mas, ayo tidur," rintihku. Dan tanpa menjawab ajakanku, malam itu suamiku seketika bergegas mematikan laptopnya dan berdiri untuk segera mengajakku masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, aku dan suamiku pun langsung menutup pintu kamarku sembari mendengar suara lantunan Jawa tersebut yang semakin lama semakin terdengar keras saja. Masih sangat teringat jelas di kepalaku, malam itu aku memeluk erat suamiku sambil memegang tubuh anakku yang saat itu sudah tertidur lelap. Suara menakutkan yang semakin lama terdengar semakin dekat, seolah membuat liburanku saat itu sudah tidak kufikirkan lagi. Yang ada di kepalaku malam itu hanyalah pulang dan pulang sambil mataku yang mulai meneteskan air mata ketakutan. Namun sayangnya, semua gangguanku saat itu tidak hanya berhenti di situ saja. Di sela-sela aku masih mendengar suara lantunan tersebut, aku tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat menusuk hidung. Aroma tersebut tercium kuat seolah berasal dari arah ruang tengah rumah ini. "Mas, bau apa ini mas?" ucapku. "Gak tahu aku Dek. Sudah biarkan saja, kita di sini aja. Di sini sepertinya tempat paling aman," perintah suamiku. Mendengar hal itu, aku pun mengangguk sambil sesekali melihat wajah anakku. Dan setelah beberapa lama aku bertahan di dalam kamar tersebut, tiba-tiba aku dan suamiku dikejutkan dengan suara alarm dari kendaraanku yang malam itu tiba-tiba berbunyi dengan sangat kencang. Mendengar hal itu, aku dan suamiku pun memutuskan untuk memberanikan diri keluar dari kamar dan melihat keadaan kendaraanku karena aku pun takut mengganggu orang lain jika suara alarm tersebut tidak segera kumatikan. Setelah aku dan suamiku keluar kamar, aku pun bergegas mengambil kunci kendaraan yang saat itu memang terletak di ruang tamu rumah ini. Dan setelah alarm kendaraan berhasil kumatikan dengan remote dari dalam rumah, aku dan suamiku pun berjalan keluar rumah untuk memastikan jika semuanya aman. "Kita lihat dulu Dek, siapa tahu ada orang yang mau berbuat jahat," ajak suamiku sambil berjalan pelan ke arah teras rumah. "Aku takut mas," rintihku, dan benar, sesampainya aku di teras rumah, malam itu tiba-tiba aku dan suamiku melihat ada sosok perempuan berwajah hancur yang sedang bersandar di bawah pohon yang ada di depan rumah ini. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Sosok tersebut benar-benar berdiri tidak jauh dariku dengan tubuhnya yang mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap. Bahkan, meskipun hanya sebentar aku melihatnya, tapi aku sangat yakin,
jika sosok tersebut berwajah hancur. Itu terlihat dari bagian hidung dan bibirnya yang saat itu memang terlihat sudah sangat tidak karuan. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika berteriak ketakutan dengan jantung yang seketika berdegup kencang. Teriakku. Tanpa lama-lama lagi, aku dan suamiku pun langsung ditarik untuk berlari kembali masuk ke dalam rumah agar kami bisa segera mengunci pintunya dari dalam. "Mas, ayo pulang mas," ajakku sambil menangis terseduh-seduh. "Iya, besok kita ke hotel ya, Dek," jawab suamiku. "Gak mau mas, aku maunya sekarang." "Aku takut mas," paksaku di tengah-tengah aku masih berdebat dengan suamiku di ruang tamu. Tiba-tiba aku mendengar suara tawa anak kecil yang bersumber dari kamar. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika berlari ke dalam kamar karena aku pun tahu jika anakku saat itu kutinggal di dalam kamar itu sendirian. Dan anehnya, sesampainya aku di pintu kamar, aku melihat anakku saat itu sudah berdiri dengan tersenyum riang sambil berjalan pelan ke arahku. Dan yang paling membuat aku syok adalah, malam itu anakku berbicara seolah sedang meledekku. "Mama, mama, ama, hehehe mamaku, hahaha." Mama. Melihat hal itu, suamiku pun langsung meraih tubuh anakku dan segera menggendongnya lalu dibawa keluar dari rumah tersebut. "Ayo keluar dek, sudah biarkan saja barang-barang kita," teriak suamiku sambil berjalan cepat ke arah kendaraan yang masih ada di samping pohon. Malam itu, ketika aku masuk ke dalam kendaraanku, aku juga masih sempat melihat sosok wanita berwajah rusak tersebut masih tetap di tempat yang sama. Dia tetap diam dengan tatapan yang masih terlihat kosong. Dan tidak berhenti di situ saja. Di rumah lain yang berada tepat di samping rumah yang kutempati, aku sempat melihat ada beberapa kakek-kakek yang duduk di teras rumahnya dengan menghisap sebatang rokok. Dan di rumah lain lagi, aku melihat ada beberapa anak perempuan yang sepertinya sedang bermain permainan tradisional, congklak. Malam itu, aku seolah berada di sebuah komplek yang semua penghuninya adalah makhluk halus. Semuanya terlihat benar-benar sangat jelas dan sangat menakutkan. Dan setelah aku memacu kendaraanku dengan kecepatan yang sangat tinggi, aku pun akhirnya sampai di pos satpam yang saat itu portal penghalangnya sudah ditutup rapat. Karena kendaraanku tidak bisa melaluinya dan Pak Satpamnya pun sudah tidak ada, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur dan menunggu di samping pos satpam tersebut sampai bantuan tiba. "Kita tidur di mobil aja dek, ini sudah jam 3.30. Sebentar lagi juga sudah pagi," ajak suamiku. Waktu itu, akhirnya aku pun tidur di dalam mobil sambil memeluk anakku yang saat itu kesurupan dengan mata melirik-lirik sambil sesekali mengucapkan kata-kata yang aku sendiri tidak mengerti maksudnya. Keesokan harinya, semuanya semakin aneh saja. Pos satpam yang kemarin malam terlihat masih beroperasi, pagi itu tiba-tiba terlihat sangat terbengkalai seperti sudah lama tidak pernah digunakan. Jalanan aspal yang kemarin kulewati sangat mulus, waktu itu juga tiba-tiba berubah menjadi sangat rusak tidak terawat, bahkan papan tulisan pintu masuk ke kawasan ini pun terlihat sudah berkarat tidak karuan. Melihat hal itu, aku pun seketika menyadari jika aku kemarin berada di alam lain kawasan ini. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun menuju ke pusat kota untuk segera mencari informasi dan bantuan agar anakku bisa sembuh dari tingkahnya yang pagi itu semakin aneh saja. Dan untungnya,
Di jalanan saat itu aku melihat adanya papan nama pondok pesantren Islami yang terletak masih beberapa km jauhnya dan tanpa pikir panjang lagi, akhirnya aku dan suamiku pun sepakat membawa anakku ke pondok pesantren tersebut untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut. Akhir cerita, aku dan suamiku pun meminta bantuan kepada tokoh ulama yang ada di pondok pesantren tersebut untuk mengobati anakku serta mengantarku kembali ke rumah tersebut untuk mengambil semua barang-barang suamiku yang saat itu masih tertinggal. Dan benar, sesampainya kami di rumah tersebut, kami memang melihat pemandangan yang sangat di luar akal sehat. Semuanya berbanding terbalik dengan apa yang aku lihat semalam. Rumah-rumah yang semalam terlihat masih dihuni orang, siang itu sudah sangat terbengkalai dan berantakan. Bahkan, semua bangunan di sini bisa dikatakan sudah sangat lama sekali ditinggalkan. Itu terlihat dari rumput-rumput liar yang sudah tumbuh tinggi dengan seluruh tembok rumah di sini sudah dipenuhi dengan coretan-coretan grafiti. Hal itulah yang membuatku akhirnya sangat yakin jika kemarin malam sebenarnya aku tidak berada di alam ini, tetapi di alam lain. Menurut tokoh agama yang bersamaku siang itu, komplek ini sudah ditinggalkan sangat lama. Sudah jarang sekali ada orang yang berkunjung ke sini, karena selain letaknya di atas bukit, akses jalan ke sini sangatlah rusak. Hal itulah yang membuat tempat ini akhirnya ditinggalkan meskipun menyajikan pemandangan alam yang sangat memanjakan. Dan yang kulihat semalam, itu adalah alam lain yang ada di tempat ini, dan hal itu memang benar-benar sangatlah menakutkan. Semua bangunan dan semua bukti untuk mendukung kebenaran cerita ini, sudah benar-benar kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Bahkan, kami pun juga mengalami hal ganjil saat melakukan penelusuran di tempat tersebut. Untuk itu, semoga cerita ini bisa menambah pelajaran bagi kita semua sekaligus bisa mempertebal keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta bahwasanya mereka benar-benar ada dan mereka benar-benar nyata. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.